Pernah nggak sih kamu berpikir, di tanggal yang sama, tapi di tahun yang berbeda, dunia bisa mengalami hal-hal yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, manusia menciptakan ledakan terbesar dalam sejarahnya. Di sisi lain, manusia juga membuat keputusan untuk melindungi alam untuk pertama kalinya. Ada perang, ada ambisi, ada ketakutan, ada harapan. Hari ini kita nggak cuma membuka kalender, kita membuka pintu waktu. Bayangkan, pagi yang sunyi di tengah Samudra Pasifik. Di sebuah atol kecil bernama Bikini, para ilmuwan dan militer Amerika bersiap melakukan uji coba bom hidrogen. Operasi ini dikenal sebagai Castle Bravo Nuclear Test. Mereka sudah menghitung semuanya. Setidaknya, mereka berpikir begitu. Bom itu diperkirakan akan meledak dengan kekuatan 6 megaton. Tapi yang terjadi jauh di luar dugaan. Ledakan yang terjadi mencapai sekitar 15 megaton. Bola api raksasa naik ke langit. Awan jamur membumbung tinggi. Laut yang tadinya tenang berubah menjadi neraka dan menimbulkan gelombang kejut. Masalahnya bukan hanya soal angka. Radiasi menyebar jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Pulau-pulau berpenghuni ikut terpapar. Bahkan sebuah kapal nelayan Jepang terkena hujan abu radioaktif. Dunia mulai sadar. Perlombaan senjata ini bukan sekadar soal kekuatan. Ini soal risiko yang bisa menghancurkan siapa saja. Castle Bravo menjadi simbol ketakutan era Perang Dingin. Kita lompat ke Eropa. Di Bosnia dan Herzegovina, hasil referendum kemerdekaan diumumkan. Mayoritas warga memilih untuk lepas dari Yugoslavia. Seharusnya itu menjadi hari perayaan. Tapi tidak semua pihak menerima hasil tersebut. Ketegangan politik berubah menjadi konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Bosnian War. Kota Sarajevo dikepung, tetangga berubah menjadi musuh. Keluarga terpisah oleh garis etnis dan agama. Perang ini berlangsung sampai 1995 dan menjadi salah satu konflik paling berdarah di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Semua bermula dari sebuah keputusan politik yang diumumkan. Kadang sejarah tidak selalu berubah karena satu peluru, tapi karena satu hasil pemungutan suara. Sekarang kita kembali ke Asia. Pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. Ini bagian dari rangkaian besar pertempuran yang terkait dengan Battle of the Java Sea dalam Perang Dunia Kedua. Armada sekutu sebenarnya sudah berusaha menahan laju Jepang di laut. Tapi kekuatan militer Jepang saat itu sangat besar. Dalam waktu singkat, pertahanan runtuh. Pendudukan Jepang di Indonesia pun dimulai. Bagi masyarakat Jawa saat itu, pagi itu mungkin terasa seperti hari biasa. Tapi menjelang malam, segalanya berubah. Masa penjajahan Belanda berakhir. Babak baru dimulai. Penuh tekanan, kerja paksa, propaganda. Tapi juga tanpa disadari, membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia beberapa tahun kemudian. Peristiwa ini bukan cuma catatan militer. Ini titik balik sejarah Indonesia. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir 2 tahun sebelumnya. Ekonomi dunia menjadi kacau. Negara-negara hancur. Inflasi melonjak. Di tengah situasi itu, International Monetary Fund resmi mulai beroperasi. Tujuannya sederhana tapi besar. Menjaga stabilitas ekonomi global agar krisis seperti depresi besar tidak terulang. Sejak saat itu, IMF hadir dalam banyak krisis dunia. Ada yang menganggapnya penyelamat. Ada juga yang mengkritik keras. Tapi satu hal pasti, keputusan yang mulai berlaku pada hari itu membentuk wajah ekonomi global hingga hari ini. Setelah perang, dunia berusaha belajar menata ulang sistemnya. Di Amerika Serikat, Presiden ke-18, Ulysses S. Grant, menandatangani undang-undang yang menetapkan Yellowstone National Park sebagai taman nasional pertama di dunia. Pada masa itu, alam biasanya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan dan dieksploitasi. Tapi keputusan ini berbeda. Yellowstone dengan geser Old Faithful, hutan luas, dan satwa liar, dilindungi untuk generasi mendatang. Bayangkan, di tanggal yang sama dengan manusia menciptakan bom paling dahsyat, manusia lain memilih menjaga bumi. 1 Maret menunjukkan 2 wajah manusia, penghancur dan penjaga. Kalau kita melihat kembali semua peristiwa-peristiwa ini, rasanya seperti menonton film dengan 5 genre berbeda. Ada ledakan besar di Pasifik, ada perang di Eropa, ada invasi di Asia. Ada sistem ekonomi global yang lahir. Dan ada taman nasional pertama di dunia. Semuanya terjadi di tanggal yang sama. 1 Maret mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Di satu masa, manusia bisa membuat senjata paling mematikan. Di masa lain, manusia bisa membuat keputusan paling bijak. Dan mungkin, hari ini pun, tanpa kita sadari, kita sedang berada di tanggal yang suatu hari nanti akan dibicarakan orang. Karena setiap hari, selalu ada cerita